Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sulfi Anggreni dengan NIM 23135113. Di sini saya selaku Human Resource Manager akan menyampaikan sebuah training tentang kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan bukan tentang jabatan, melainkan tentang pengaruh. Membangun tim yang berkinerja tinggi adalah kunci kesuksesan. Kepemimpinan dan pengembangan tim sangat penting untuk kesuksesan di organisasi manapun. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk membimbing, memberi inspirasi, dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks kepemimpinan ini, merupakan sebuah sesuatu yang dapat kita capai dengan tujuan bersama. Ada beberapa definisi penting dalam menciptakan kepemimpinan yang baik. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi yang baik adalah kunci kesuksesan. Proses penyampaian dan pertukaran pesan, informasi, gagasan, atau perasaan dari satu pihak ke pihak lain sehingga terjadi pemahaman. Komunikasi yang terbuka dan jujur sangat penting. Dorong maupun umpan balik dan mendengarkan secara efektif. Jadi setiap organisasi itu harus memiliki komunikasi yang baik agar mencapai tujuan secara cepat dan efisien. Yang kedua yaitu membangun kepercayaan. Keyakinan terhadap kejujuran dan kemampuan seseorang atau sesuatu untuk memenuhi harapan dan merupakan sikap mental yang memungkinkan seseorang untuk merasa rentan terhadap orang lain. Karena adanya harapan positif, kepercayaan akan membangun fondasi tim yang kuat. Dalam kepemimpinan, seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepercayaan atau perasaan kepercayaan terhadap orang lain. Kita tuh harus saling percaya, tidak boleh tidak percaya kepada orang lain. Dan kita juga harus memiliki jiwa yang percaya diri. Selanjutnya ada delegasi. Delegasi adalah proses penyerahan wewenang dan tugas dari atasan ke bawahan atau perwakilan yang ditunjuk dengan tujuan agar pekerjaan berjalan efektif dan efisien. Pemimpin yang efektif mendelegasikan tugas sesuai dengan kekuatan anggota tim, memperdayakan mereka untuk mengambil kepemilikan. Dalam konteks ini, seorang pemimpin harus memiliki perasaan senasib dengan anggotanya. Contohnya, seorang pemimpin harus bisa mengetahui kekuatan anggota timnya. Jika memang tidak kuat, jangan dipaksakan. Jadi, kita tuh sebagai pemimpin harus bisa melihat situasi dan kondisi seorang anggota tim. Selanjutnya ada resolusi konflik. Proses penyelesaian perselisihan atau ketidaksepakatan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai solusi yang dapat diterima bersama. Proses ini melibatkan upaya untuk mengatasi akar penyebab konflik melalui berbagai metode seperti negosiasi, mediasi, dengan tujuan untuk mencapai kedamaian dan mencegah kerugian lebih lanjut. Atasi konflik dengan cepat dan adil, dorongan budaya, saling menghormati dan mengerti. Seorang pemimpin harus bisa menyelesaikan masalah secara cepat. Contohnya, jika para karyawan memiliki masalah antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya, kita sebagai pemimpin harus bisa menyelesaikan masalahnya tanpa harus membeda-bedakan atau pilih kasih terhadap salah satu karyawan. Jadi kita tuh harus bersikap adil agar tidak terjadi iri terhadap karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. Selanjutnya pembelajaran berkelanjutan. Proses terus-menerus untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang mencangkup pembelajaran formal maupun informal, baik untuk pengembangan pribadi maupun profesional. Tujuannya adalah untuk beradaptasi dengan perubahan, tetap relevan, inovatif, dan meningkatkan potensi diri. Dorongan pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan. Berinvestasilah dalam pelatihan dan peluang pertumbuhan. Dalam konteks pembelajaran berkelanjutan ini, seorang pemimpin harus memiliki plan ke depannya, tujuan ke depannya, agar bisa mencapai tujuan yang lebih dari tujuan yang pertama. Jadi, seorang pemimpin itu harus bisa memiliki mimpi yang tinggi, agar seorang anggota bisa mengikuti apa yang diinginkan dengan pemimpin, dan kita juga harus bisa memimpin sebuah organisasi dengan baik.
Mungkin cukup sekian video dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.